Oke, berarti berikutnya dari channel Bang Ferry ya kan. Ini untuk next Pak Guru. Enggak, no smoking ini bisa aja diduain gitu. Oh, diduain ya. Iya. Enggak, dipisah aja dan Bisa aja lah nanti. Ini- Terus orang kan berharap wah ini akan bahas hal yang Iya. matters nih. Masa bahasnya Ya kan? kayak gini? Ya nggak apa-apa. Ya, ini Buktinya Pak Guru Gembul pun manusia. Oh Ya iya. kan orang kadang tidak menghargai kemanusiaan manusia. Alhamdulillah ada yang menyebut saya manusia. Selama ini Guru Gembul kan datang dengan gagasan, I see. idea, Betul. pandangan. Nggak takut tuh Pak dengan semua pandangan ekstrim yang Nah. kadang bertentangan dengan banyak orang gitu. Takut sih takut. Sama sih. Ya takut. Tapi saya tuh kan bisa ngeles gitu. Jadi saya cantumkan sumber di situ itu. Jadi kalau ada yang menuntut saya itu salahin aja sumber itu. Nah, betul lah. Jadi saya tuh sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Saya masangin referensi di situ, tapi bukan buat gaya-gayaan gitu, tapi buat sembunyi saya dari orang-orang yang mau menghujat. Iya, buat tadi ya Pak ya. Iya, buat Iya. tadi. Tapi itu pintar sih. Itu bukti bukan bukti bahwa Pak Guru pintar. Oh, gitu Karena ya? ada mitigasi sebelum aksi kan. Kadang kan orang nggak ada mitigasi sebelum aksi Pak. Tapi kata yang lebih tepat tuh licik gitu. Itu tidak. Itu kan persepsi Pak. Ya enggak lah, tapi ada, memang itu menakutkan asli. Itu ada beberapa yang menakutkan, termasuk juga komen-komen yang ancaman pembunuhan lah. Oh, Ada iya. asli itu ancaman pembunuhan itu bukan cuma sekali. Ada yang incer rumah lah, tahu rumah di sini bakal gini segala rupa lah. Ada yang bener-bener ngelacak sampai motor rumah saya tuh ada. Oke. Iya ada yang kayak gitu sambil dengan hujatan apa kayak gitu. Cuman kan saya punya gagasan besar. Jadi maksudnya cepat atau lambat saya tuh bakal mati kan. Ya. Iya. Jadi Kita semua lah Pak. Jadi saya tuh kayak Siraru gitu. Jadi saya tuh harus menyampaikan gagasan sebelum saya tuh mati. Jadi kalaupun saya udah mati gagasannya tetap hidup gitu. Gila. Jadi Masuk Bang. Apa yang masuk? iya sama. Kan raga bisa membusukkan ide kan enggak. Ide itu bisa diteruskan untuk orang yang lebih capable misalnya, orang yang lebih. Dan saya masih pengen tetap hidup walaupun saya sudah mati. Ya. Di Indonesia nih, masa orang bergagasan diselesain gitu aja ya kan? Aduh, berat kali tuh. Kita punya PR besar lah soal ini. Ya betapapun saya banyak salahnya, betapapun saya banyak kurangnya dan hal yang semacam itu, tapi tetap aja ada bagian di mana kita harus menyampaikan. Jadi memetika itu harus tetap berkembang, harus bergerak. Itulah yang Pak Guru Gembul berusaha upayakan di channel YouTube Pak. Iya. Itu Kalau Bang Ferry juga gitu kan? Insya Allah Pak. Iya. Cuma kan kalau orang nangkapnya yang lain saya nggak bisa. Saya termasuk orang di YouTube yang emang bukan apa adanya. Kita semua kan making persona. Kita semua nggak mungkin Iya. kita bisa 100% menjadi bukan menjadi ya, menunjukkan kehidupan kita, kepribadian kita dan lain sebagainya. Itu mustahil walaupun kita berusaha sebagaimanapun, kecuali 24 jam hidup kita itu direkam di YouTube kita taruh. Nah, ada beberapa hal yang emang saya rasa ya nggak perlu saya tutupin dan saya make up gitu. Misalnya kayak tadi masalah kebiasaan merokok ya. Saya orang yang saya harus akui saya perokok beneran dan akan jadi satu hambatan yang besar buat saya, itu kelemahan yang besar buat saya ketika saya harus ngomong tanpa merokok. Itu saya upayakan. Makin kesini sebenarnya makin jarang Pak saya ngomong di kamera di rokok, apalagi kalau ada sponsornya. Iya, udah ada juga rokok, tapi itu menyiksa. Sponsor aja. Prinsipil guys. Nah itu betul kelemahan saya. Saya juga ya cara ngomongnya kalau ketemu asli ya emang gitu, jokesnya juga gitu dan kadang nggak sebaik yang orang pikir. Nah hal-hal organik inilah yang saya juga temukan pada Guru Gembul gitu loh, pada channel Guru Gembul yang buat saya, wah saya terus ngikutin nih, ini apalagi walaupun temanya sebenarnya tidak saya inginkan gitu, masa bukan gitu. ini Pak Guru bahasa apa ya? Tapi oke gitu, tapi menarik sekali. Jadi kayak ya udah, dari kita kan belajar dari banyak orang ya, terlepas berapapun umurnya, bisa yang lebih muda, bisa yang lebih tua, kita bisa melihat. Saya melihat Pak Guru Gembul, saya melihat Pak Indrawan, Iya. melihat banyak orang lah. Pak Indrawan lebih gendut daripada yang di kamera ya? Enggak Pak, Pak Indrawan sangat fit. Cari teman banget. Saya cari pembenaran. Oh, cari pembenaran. Pak Indrawan saya malah nggak pede Pak, wah Pak Indrawan ini
Saya tahu beliau lebih tua tapi badannya lebih oke gitu. Jadi ya balik lagi tadi Pak Guru kan ngomong soal gagasan kenapa ada di YouTube ya. Saya kurang lebih juga sama. Bahkan saya buat satu video khusus soal itu gitu. Kayak gue mau terus hidup dalam hati gue. Gue nggak mau mati dalam hidup gue. Mati dalam hidup itu ya itu. Nggak ngapa-ngapain, terus nggak ngelakuin apapun, kerja 9 to 5. Itu bener, kerja 9 to 5 tanpa tahu apa yang dikerjakan. Kerja 9 to 5 itu nggak masalah, tapi kalau kita tahu, oh apa sih yang kita upayakan dari sini. Ya nggak apa-apa, itu ada muncul. Ini bebas aja kameranya. Oh bebas ya. Orang dari tadi aja ketawa-ketawa dibiarin. Ngobrol loh Pak. Ngobrol. Kalau Anda baru mau masuk. Manajernya guys. Ini lucu nih. Oke. Kok nggak berhenti ini ngobrol. Tapi saya tuh pernah bikin video tuh yang intinya tuh sebenarnya gini, manusia yang otentik tuh manusia yang munafik. Oh mantap sekali. Iya. Gimana Pak? Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita menunjukkan riwayat asli kita itu, maka kita tuh kayak anak kecil berantem apa gitu. Tapi misalkan kita sampaikan ke seseorang, terus dia tuh beda pendapat, terus kita nggak enak, tapi kita kayak gitu kan, dan semacam itu. Coba kalau kita di seluruh dunia tidak pernah kayak gitu, perang tuh nggak pernah usai. Itu berarti kita bisa membentuk keegoisan gitu. Jadi justru kita pasang muka tuh, justru adalah gara-gara kesadaran kita untuk bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan orang lain. Karena interaksi itu butuh pemahaman, dan pemahaman itu meniscayakan setiap orang itu untuk menutup bagian dari dirinya, menutup bagian dari gagasannya, menutup bagian dari pendapatnya. Yang karena itu, maka kita itu dipaksa untuk pasang topeng setiap saat, pasang muka setiap saat. Bahkan misalkan di depan istri kita, di depan orang, ini direkam sama istri saya nanti kan? Istrinya Pak, tolong Pak. Jadi kita tuh nggak bisa dalam definisi gitu ya, dalam definisi otentik bahwa dia itu pure gitu, bahwa dia tuh apa yang benar-benar keluar dari isi hati, kita nggak mungkin seperti itu. Kita harus berkolaborasi antara kebohongan, kedustaan itu dengan kenyataan gitu. Sebab kalau realistis ya. Iya, kayak gitulah. Jadi kalau misalkan akan ngerokok di saya juga, ya nggak apa-apa. Saya misalkan pura-pura nggak terganggu gitu misalkan. Saya mati. Walaupun sebenarnya ya Pak. Enggak Bang. Justru, ini insight yang menarik sih dari Pak Guru ya. Karena kan orang selalu bilang, wah gue tuh mau jadi diri sendiri ya. Karena menurut Pak Guru ya, kalau lu jadi diri sendiri, perang ini gak akan berakhir. Kita harus terus berkompromi dengan sesuatu. Iya, kompromi. Tapi tetap aja ada prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Ya makanya sebagian kita tampilkan, sebagian lagi tidak. Dan secara realistisnya kita nggak mungkin nggak bohong. Kita tuh mustahil jadi jujur, itu mustahil. Benar-benar jujur itu susah ya? Bukan susah, mustahil. Mustahil bahkan. Mustahil. Makanya berbohong demi kebaikan itu dibenarkan gitu. Bahkan ya secara falsafi gitu, kita pun tidak bisa membedakan mana itu kebohongan, mana itu kejujuran gitu. Jadi kalau misalkan Kang Ferry saya tanya misal, tadi sebelum datang ke sini ngapain aja? Kang Ferry cerita setengah jam, itu semuanya penuh kebohongan, walaupun tidak nyata, walaupun tidak berkehendak untuk bohong. Tapi pasti ada kebohongan di situ. Adakah mungkinkah yang dihilangkan, ditambahkan dan lain sebagainya? Itu sebagai manusia itu gitu. Dan kalau tidak seperti itu, kan kita tidak diberikan kesempatan untuk jujur karena kita tidak mungkin bisa menceritakan seluruh realitas. Kita dibatasi sama indrawi, kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh semua hal, termasuk juga ini kameramennya sudah ngasih peringatan, waktunya sudah sebentar. Berarti ini menarik karena cara Pak Guru Gembel mendefinisikan kejujuran adalah ketika kita tidak mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi dalam hidup. Bukan, yang dimaksud dengan jujur itu adalah ketika menyampaikan apa yang menjadi realita. Itu jujur. Itu adalah kejujuran yang Pak Guru definisikan. Jadi kalau misalnya ketika kita tidak menceritakan sesuatu, bukan kalau tidak menceritakan sesuatu itu bisa saja jujur gitu. Tetapi kita harus menceritakan sesuatu di mana kadang-kadang kita tidak memahami sesuatu itu. Itu kan termasuk ke dalam kebohongan gitu. Menarik. Take a note. Oke guys, nantikan kolaborasi
Ini kan kolaborasi bukan ya? Ini Kan kolaborasi. dari Pak Guru nih channelnya ya kan. Dari Bang Ferry. Bang Ferry Oh, lah. ini ya Allah ini Iya, bilang. sorry Bang. Ini boleh handphone lo ya kan. Channel Pak Guru dulu dong ya kan. Ini kan video untuk saya nih Pak. Jadi bukan untuk Bapak ya? Oh gitu ya. Itu dari belakang lah. Tapi pasti netizen mau lihat dong Pak kolaborasi selanjutnya itu ada kemungkinan apa, kita lihat lah arahnya kemana. Kalau dilihat sih, kalau ngelihat arah kemungkinannya di mana, justru kalau saya ya Pak, saya menikmati obrolan macam ini gitu loh. Iya, saya juga menikmati. Jadi kayak Betul. ya udah. Saya menik hidup, nggak menikmati ya. Hah? Saya menik hidup. Oh, menik hidup. Tetek tiktis. Obrolan bapak-bapak. Candaan bapak-bapak guys. mau balas ya orang tua. Ya kan? Tapi sebenarnya kan nggak beda jauh. Iya, Masih dalam beda satu jauh. generasi, masih milenial kita Pak ya. Iya, milenial. Gitu ya? Milenial Pak. Tapi saya bermutu, Wih. bermuka tua. Oh, saya tadi mulai agak-agak tersinggung saya. Berarti saya tidak. Nah, yang buka tuh cuma satu guys. Bang Ferry enggak guys. Tapi kalau saya mau komplain, saya komplain tuh sama model rambutnya tuh. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu kayak peternakan kutu. Ini jujur apa bohong nih? Bohong, itu gimmick gitu. Oh, Itu cuma candaan aja. Oh, candaan. Aslinya nggak bisa saya keluarin dalam Iya. hatinya. Aslinya lebih jahat lagi loh. Enggak lagi. Ternak cicak gitu. Tapi memang harus kayak gini Pak. Karena kalau saya potong saya sedih terus gitu. Ya jelek. saya berusaha, kejelekan saya tuh selalu saya cari alasannya Pak. Saya nggak bisa jujur kepada saya denial terus-terusan kan. Ya padahal potongan apapun jelek gitu. Tapi saya berusaha mencari reasoning yang membenarkan bahwa saya jelek karena A. Emang agak merasa jelek? Iya. Oh enggak, saya merasa ganteng. Deep inside, iya. Merasa ganteng karena saya percaya satu teori lagi. Kalau sebuah kebohongan itu diomongin berkali-kali, maka dia akan menjadi sebuah kebenaran baru kan. Iya. Kerucil ya? Terus saya Siapa? Kerucil. Bukan kerucil, kenapa kerucil? Gobel. Oh, Gobel. Sorry lah, ini Pak Guru langsung nih ngoreksi Menteri guys. propagandanya Jerman. Iya. Jadi kalau setiap saya bilang ke Pak Guru nih, Pak saya ganteng, Pak saya ganteng. Enggak, kamu jelek. Iya ada gantengnya sih kamu ya gitu Pak. Tapi kenapa orang ngaku ganteng? Kenapa seseorang mengakui kegantengan? Karena gak ada yang ngomong kayak gitu selain dia. Betul. Makanya saya setiap ngaca kan, saya menunggu terus ada orang yang ngomong kayak gitu. Nggak ada. Semua perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Saya udah paksa istri saya tuh bilang nggak ganteng. Diri sendiri guys. Tapi Pak Guru sendiri merasa ganteng nggak Pak? Enggak. Tapi sudah berdamai dengan itu ya? Enggak. Bukan berarti Pak. Enggak ganteng loh, bukan. Bahasa gitu. Gimana Pak menjelaskan Ya, masalah kegantengan atau enggak ini? Secara biologis dan secara psikologis laki-laki tidak didorong untuk bereksistensi dalam kegantengan. Dalam penampilan ya? Iya. Kenapa seperti itu Pak? Iya, karena kita berbicara biologi gitu. Iya, gen. Iya, gen dan lain sebagainya. Jadi si laki-laki itu sebenarnya adalah makhluk yang lebih visual gitu. Jadi perempuan itu tertarik pada laki-laki itu gara-gara penciuman. Jadi penciumannya masuk ke otak, ada rangsangan di dalam otak. Laki-laki juga seperti itu. Tetapi laki-laki itu lebih visual. Makanya cara membedakan antara laki-laki heteroseksual dengan homoseksual adalah bahwa penciuman laki-laki homoseksual. Sebentar. Saya koreksi. Saya melihat sesuatu yang tidak oke. Laki yang heteroseksual, homoseksual. Tunjukin. Kok ke saya Pak? Jelas kita ya kan. Saya tidak ada tendensi apa-apa, tapi insya Allah saya hetero kok Pak. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Udah ada buktinya Pak. Buktikan. Akan tadi telanjang di situ. Si Dede itu udah jelas story saya tuh. Ngomongin Bapak ganteng nggak? Bilangnya enggak Ronaldo. Gimana Pak? Terusin Pak. Iya, jadi karena si laki-laki itu kayak si laki-laki itu ngejarnya adalah melalui visual, maka dia tertarik secara visual.
Nah, perempuan itu tertarik secara visual oke, tapi yang menentukan dia nyaman atau tidak itu adalah penciumannya. Makanya si perempuan itu sering ketemu sama cowok jelek tapi, duh gue ngerasa nyaman banget kalau ngobrol sama dia, gitu kan? Yang penting dia bikin nyaman, gitu. Ya nyaman itu sebenarnya adalah feromon dia itu bereaksi, oksitosinnya itu bereaksi sama feromonnya si cowok itu kan sebenarnya. Hormonnya, Pak. Iya hormonnya. Nah jadi makanya kalau misalkan gabung sama cowok-cowok homoseksual, dia pasti ngomonginnya soal bau badan lu enak banget gitu. Dia tuh ngomongin soal bau ketek, ngomongin soal bau kos kaki gitu. Banyak di antara orang-orang yang ya sekali lagi tanpa tendensi ya kita berbicara ya banyak yang seperti itu karena memang ini urusannya adalah penciuman gitu. Nah, karena si laki-laki itu tidak dituntut untuk tampil secara visual tapi dituntut untuk berwangi, minimal wangi gitu. Makanya cowok-cowok itu senang kalau dia berkeringat, nge-gym karena itu keluar kan, feromonnya itu keluar gitu. Jadi kayak Om Deddy itu kalau misalkan deket sama cewek itu banyak cewek-cewek yang nyaman sama dia walaupun wataknya kelihatan gitu, mengintimidasi gitu. Tapi kelihatan karena apa? Itu keluar semua tuh dari keringat tuh keluar semua. Kayak gitu. Nah, kalau saya kan keluar semua di situ. Jadi tampilan saya jelek nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi hormonnya guys. Nah, berarti pada bagian yang terakhir ini itu bukan ilmu pengetahuan. Cara membela diri saya dari kejelekan. Cara membiar. Oke, baik. Tapi Pak Guru nggak jelek. Apa? Nggak jelek. Emang saya nggak jelek. Tadi katanya jelek. Saya ngaku saya nggak ganteng gitu. Oh, tapi nggak jelek. Enggak jelek. Jadi nggak bisa kita kan nggak bisa oposisi binar ya, nggak bisa oposisi binar kayak gitu kan. Iya, jangan karena saya nggak ganteng berarti saya jelek. Iya gitu. Jadi apa Pak kalau definisi menarik mungkin manis? Saya lebih suka mendorong gitu. Orang-orang membayangin podcast ini akan membicarakan sesuatu pakai fisika, kuantum, yang membiayakan bagaimana sebuah negara dikelola dengan baik, makroekonomi. Ini apa membicarakan feromon. Tapi oke, itu yang saya butuhkan ketika bertemu seorang sebrilian Pak Guru Gembul gitu. Selebriti. Masa materi berat terus guys ya. Iya. Terus kan apalagi saya harus nanya apa ya? Apalagi? Kalau Pak Guru merasa tidak ada yang perlu ditanyakan dari saya, nggak usah Pak. Sampai Ivar loh Pak Guru nanya. Saya terpaksa ini. Durasinya biar panjang gitu. Biar AdSense-nya banyak. AdSense-nya banyak Pak, silakan Pak. Emang kalau AdSense banyak dari durasi ya? Saya baru tahu loh. Iya, kan salah satu faktornya itu Iya. Makin banyak durasi, makin banyak AdSense kan. Oh gitu ya. Jadi silakan tanyakan ke Bang Ferry Pak. Emang itu bener durasi? Itu pertanyaan saya itu. Itu pertanyaan alhamdulillah gitu. Nah ini dia guys pemainnya. Karena sebenarnya kan algoritma ini itu kan bukan perusahaan tali kasih ya Pak, bukan yayasan, bukan yayasan yang kami buat ini untuk mengembangkan bakat-bakat anak muda. Kami buat YouTube ini supaya kami untung. Ya kan? Nah, salah satu probisnya, salah satu sumber pendapatan utama YouTube itu kan dari iklan yang dimasukkan di dalam YouTube. Itulah bisnis mereka berjalan salah satunya dari situ. Nah, YouTube punya regulasi kalau video itu di bawah 8 menit, lu cuma bisa taruh iklan di awal dan di akhir. Tapi kalau video lu di atas 8 menit, lu bisa taruh iklan dimanapun yang lu suka. Jadi ini kita pesan berapa iklan ini? Nah, kalau saya biasa taruh langsung 30 Pak. 30. Jadi, nah itulah yang membuat alasan kenapa sejak perubahan algoritma tahun 2017 konten-konten panjang macam podcast itu jadi laku. Karena YouTube pada akhirnya memprofiling konten-konten itu based on income yang mereka bisa dapat. Karena kan faktor seorang YouTuber sukses atau enggak, kontennya ditonton oleh orang atau enggak adalah videonya muncul di beranda orang atau enggak. Dan yang menentukan video itu muncul di beranda orang atau enggak ya YouTube as company, algoritma itu sendiri. Makanya sangat tidak disarankan sekarang, kecuali lu emang fokus untuk bikin short ya, untuk membuat video di bawah durasi 8 menit itu tadi. Jadi ya kemarin kan saya sempat uji buat video sambil nulis-nulis nggak jelas di papan. Itu simpelnya sederhana supaya 8 menit aja kan. Kalau ngomong selesai 3 menit Pak. Yang bikin ekonomi. Ya itu udah dapat 1 menit. Gitu ya. Nah, gimmick kan berarti kan tadi berarti kemunafikan itu adalah keautentikan. Setuju Pak. Tapi Pak Guru nggak boleh ngomong munafik, itu akan menyakiti banyak hati orang Pak. Oh iya benar. Padahal kata itu kan seharusnya bebas nilai dan moral. Iya benar. Iya, saya sempat bikin video karena ada kata sesat, semua orang marah.
Ada yang nggak boleh pakai kata sesat, itu kurang ajar. Padahal sesat itu kan kalau dalam akademik ya, apalagi kalau kita terlibat diskusi formal atau pembicaraan formal ya, itu ya sesat pikir meanings logical fallacy. Dan itu biasa aja. Dan itu biasa saja. Terus saya, Bu, kata-katanya lebih santun. Nah, saya yang bikin sesat pikir aja di cancel nih, Pak. Harus suruh ubah, apalagi Pak guru yang bilang munafik. Wah. Aduh. Saya tidak bisa menyelamatkan Pak Guru nanti. Berarti wajar saya ada ancaman pembunuhan. Jangan-jangan karena itu Pak, bukan karena yang lain Pak. Ya kalau saya kan memang lebih dari. Coba dicari Pak badan angkatannya yang lebih sesuai Ya, dengan jadi nilai. bukan munafik apa ya? Apa itu? Kesenjangan antara kata-kata dengan apa yang ada dalam hati gitu. Kan panjang ngomongnya kayak gitu. Ya, saya sekarang udah mulai membiasakan Pak ketika bicara bodoh gitu ya. Apa yang enak? Oke, untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan intelektualitas. Masuk Pak. Iya kan? Jadi panjang ya? Jadi panjang tapi orang nggak kesinggung. Iya. Tapi kalau bilang kita tuh jangan bodoh. Itu lihat saja orang-orang bodoh ini. Wah, lu sok pintar gitu. Oh, iya. Tapi mari kita lihat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan